Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Viola Zarifah Putri. Di sini aku akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam dengan topik pembahasannya yaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Langsung saja check this out. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau menjelaskan sedikit mengenai biografi Nabi Muhammad. Yang pertama, kita mulai melalui Nabi Muhammad merupakan seorang nabi dan rasul terakhir yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia melalui agama Islam sebagai penyempurna dari agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan, perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam pun tidak diraih dengan mudah. Nama lengkap dari Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Ketika dalam kandungan, beliau sudah menjadi yatim dengan ditinggalkan atau wafat oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian, saat berusia 6 tahun, beliau menjadi piatu dengan ditinggalkan oleh ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab. Selang 2 tahun setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad pun mulai mengembala kambing. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban ekonomi pamannya, yakni Abu Thalib yang saat itu mengasuh beliau. Alasannya, yakni tidak butuh modal yang banyak serta beliau senang berada di padang luas yang bebas untuk merenung. Lalu saat berusia 12 tahun beliau ikut Said Abu Thalib melakukan perjalanan menuju Syam untuk melakukan berdagang seperti itu. Di sana Nabi Muhammad menjajaki dunia dagang dan mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah. Beliau berdagang di Syam ditemani oleh Maisarah, yakni salah seorang budak yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Dagangannya pun laku keras dan meraup untung yang sangat banyak. Jadi seperti itu biografi singkat mengenai Nabi Muhammad. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan aku jelaskan di video yang berikutnya. Aku mau nanya, kapan sih Nabi Muhammad itu pertama kali melaksanakan pernikahannya? Terus siapa sih istri pertama Nabi Muhammad? Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid adalah peristiwa yang penuh hikmah dan bersejarah dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad menikahi Khadijah pada tanggal 10 Rabiul Awal dengan Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Nabi Muhammad menikahi Khadijah karena dia adalah wanita terhormat dan terpandang di tengah kaumnya. Khadijah membantu Nabi Muhammad dalam mengemban Islam dan menemani duka Nabi Muhammad. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid adalah peristiwa yang penuh hikmah dan bersejarah dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad menikahi Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Berawal dari Khadijah radhiyallahu an yang sangat kagum dengan sifat Nabi Muhammad dan meminta Maisarah untuk menemui beliau. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut dan menemui paman-pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, untuk mengajukan lamaran. Hamzah kemudian menemui ayah Khadijah Khuwailid bin Asad untuk meminang Khadijah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina muda untuk meminang Khadijah. Mengenai pernikahan Nabi Muhammad itu tuh dalam Islam kan cuma boleh menikahi 4 istri. Lantas kenapa Nabi Muhammad itu punya 9 istri? Yang pertama dikarenakan adanya tujuan dakwah. Pernikahan Nabi Muhammad bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan untuk berdakwah dan memperluas agama Islam. Yang kedua, karena adanya perintah Allah, sebagian besar dari para istri Nabi Muhammad dinikahi atas perintah Allah. Lalu yang ketiga, kondisi khusus. Beberapa istri Nabi Muhammad memiliki kondisi khusus yang memungkinkan pernikahan dengan beliau. Lalu yang keempat, adanya karakter dan kualitas. Para istri Nabi Muhammad adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah. Dalam Islam, seorang pria diperbolehkan menikahi hingga 4 istri.
Tetapi Nabi Muhammad diperbolehkan memiliki lebih dari 4 istri karena beberapa alasan. 1. Tujuan dakwah. Pernikahan Nabi Muhammad bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan untuk berdakwah dan memperluas agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad untuk menikahi lebih dari 4 orang wanita untuk tujuan ini. 2. Perintah Allah. Sebagian besar dari para istri Nabi Muhammad dinikahi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Ummu Habibah yang awalnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahsy. Namun Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada Raja Najasyi untuk menikahinya setelah Ubaidillah meninggal. 3. Kondisi khusus. Beberapa istri Nabi Muhammad memiliki kondisi khusus yang memungkinkan pernikahan dengan beliau. Contohnya, Juwairiyah binti Al-Harits yang awalnya adalah tawanan milik pihak Muhammad dan kemudian menjadi istri beliau setelah ia meminta bantuan untuk menebus kebebasan dirinya. 4. Karakter dan kualitas. Para istri Nabi Muhammad adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah. Mereka semua memiliki karakter mulia dan ahli ibadah. Sehingga Nabi Muhammad diperbolehkan memiliki lebih dari 4 istri untuk tujuan dakwah dan memperluas agama Islam. Dalam riwayat hidup Nabi Muhammad tuh gimana sih pertama kali dia menerima wahyu? Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira yang terletak 5 km dari Mekah pada malam nuzul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang membawa perubahan besar bagi Nabi Muhammad dan menjadi awal dari sejarah Islam. Gimana sih proses turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad itu? Proses turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad itu yang pertama karena adanya mimpi yang benar yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira. Lalu yang kedua, kembali ke rumah Khadijah. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad kembali ke rumah Khadijah istrinya. Lalu yang kedua, masa fatrah. Setelah wahyu pertama, tidak ada wahyu yang turun untuk beberapa waktu. Masa ini disebut masa fatratul wahyi. Turunnya wahyu kedua setelah masa fatratul wahyi, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Lalu yang kelima, ayat pertama yang turun. Ada beberapa pendapat tentang ayat yang mana pertama kali turun. Lalu yang terakhir, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq. Proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yang pertama, mimpi yang benar yaitu proses turunnya wahyu pertama dimulai dengan mimpi yang benar yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Beliau tidak bermimpi sebelumnya, tetapi pada malam itu, beliau mendapat wahyu pertama. Yang kedua, kembali ke rumah Khadijah. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah Khadijah, istrinya. Beliau mengalami kepedihan hati dan berulang kali berlari ke atas bukit untuk melompat. Hingga malaikat Jibril menampakkan diri dan mengatakan bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah. Lalu yang ketiga, masa fatrah yakni setelah wahyu pertama, tidak ada wahyu yang turun untuk beberapa waktu. Masa ini disebut masa fatratul wahyi, yang berlangsung hingga Nabi Muhammad berusia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Yang keempat, turunnya wahyu kedua. Setelah masa fatratul wahyi, wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan demikian, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah. Dan yang kelima, ayat pertama yang turun. Ada beberapa pendapat tentang ayat mana yang pertama kali turun. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, sedangkan lainnya berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir atau surat Al-Fatihah. Terakhir mengenai wahyu pertama yang turun, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Alaq. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Wahyu pertama ini membawa perubahan besar bagi Nabi Muhammad dan menjadi awal dari sejarah Islam. Selama Nabi Muhammad di Mekah, apakah beliau melakukan dakwah di sana dan bagaimana strategi perjuangannya? Nabi Muhammad melakukan dakwah di Mekah dengan strategi perjuangan yang efektif. Awalnya ia berdakwah secara diam-diam di lingkungan sekitar, tapi kemudian ia mulai berdakwah secara terbuka. Strategi ini dilakukan untuk memperluas pengaruh dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ajaran Islam. Nabi Muhammad juga menggunakan wahyu Allah sebagai bahan dakwah yang diterimanya melalui malaikat Jibril.
Nabi Muhammad melakukan dakwah di Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap dakwah sembunyi-sembunyi, 3 tahun. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat dan beberapa orang yang setia. Beliau juga membentuk kader dakwah dan melatih mereka dalam praktek ibadah di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Dan yang kedua yakni tahap dakwah terang-terangan. Setelah beberapa tahun, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan di Bukit Syafa dan menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Beliau juga melakukan pawai, mengadakan pertemuan pada musim haji secara sembunyi, serta mengikat komitmen dengan melakukan pembaiatan. Terus dalam periode Madinah ini, gimana sih Nabi Muhammad itu mempertahankan Islam di Madinah? Terus gimana sih dampaknya yang terjadi sama masyarakat Madinah? Nabi Muhammad mempertahankan Islam di Madinah dengan cara melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun pasar untuk membangun perekonomian rakyat. Lalu Nabi Muhammad mendapat sambutan baik dari penduduk sana dan dapat melakukan dakwah Islam dengan sangat baik. Perjuangan Nabi Muhammad di Madinah juga didukung oleh Muhajirin dan Ansor setelah berhasil membangun stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan Islam di Madinah dengan cara melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, dan membangun pasar untuk membangun perekonomian rakyat. Ia juga menghadapi serangan dari kaum Quraisy Mekah dan mengalami beberapa kekalahan, tetapi berhasil mempertahankan wilayah dakwah dan memperluas pengaruh Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Madinah. Ia mendapat sambutan baik dari penduduk di sana dan dapat melakukan dakwah Islam dengan sangat baik. Perjuangan Nabi Muhammad di Madinah juga didukung oleh kaum Muhajirin dan Ansyar, serta berhasil membangun stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Madinah. Terus mengenai wahyu pertama Nabi Muhammad itu gimana sih pertama kali dia menerima wahyu? Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira yang terletak 5 km dari Mekah pada malam nuzulul Quran yang itu tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq ayat 1. A few moments later. Gimana sih proses turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad itu? Proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad itu yang pertama mimpi yang benar, yaitu proses turunnya dimulai dengan mimpi yang benar yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira. Lalu yang kedua, kembali ke rumah Khadijah setelah menerima wahyu pertama Nabi Muhammad kembali kepada istrinya. Lalu yang ketiga, masa Macam tak betul je budak ni. lalu 2,000 years later. Terus gimana sih proses turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad itu? yang pertama karena adanya mimpi yang benar dimulai dengan diterimanya Nabi Muhammad di Gua Hira. Lalu kedua, kembali ke rumah Khadijah. Aku bingung. Nah, terus apa sih pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah? Apa sih pengaruhnya terhadap masyarakat Madinah? Dalam periode Madinah, di mana sih Nabi Muhammad itu mempertahankan Islam? Lalu dampaknya ke masyarakat Madinah itu seperti apa? Nabi Muhammad mempertahankan Islam di Madinah secara salah. Dalam riwayat Time